Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabi Putra Kusuma Adi dengan NPM 6325600044. Baik, sini saya akan menjelaskan tentang materi material teknik. Yang pertama, saya akan membahas tentang proses perlakuan panas pada baja. Proses perlakuan panas berbaja adalah di mana proses untuk mengubah sifat fisik, contohnya kekerasan, kelenturan, ketangguhan tanpa mengubah komposisi kimianya. Proses ini dilakukan dengan cara memanaskan. Jadi baja dimasukkan ke dalam oven seperti itu dengan suhu tertentu dan terkontrol pastinya agar hasil maksimal atau hasil yang diinginkan. Tahapan utama pemanasan baja yaitu ada 3. Pertama, pemanasan atau heating, itu dimana baja dimasukkan ke dalam oven lalu dipanaskan dengan suhu tertentu. Contoh, kita masukkan dengan suhu 90 derajat, ya kita tentukan suhunya seperti apa yang kita inginkan. Yang kedua ada penahanan suhu. Penahanan suhu itu bagaimana baja tersebut ditahan dengan suhu tertentu agar seluruh bagian bajanya merata atau pemanasannya merata. Yang ketiga ada pendinginan. Didinginkan dengan cara kecepatan pendinginan tertentu, itu juga dapat mempengaruhi pada hasil baja atau sangat berpengaruh untuk menentukan hasil akhir baja. Seperti itu teman-teman. Di sini juga ada 4 teknik utama dalam perlakuan panas berbaja, yaitu yang pertama, 1, kita ada annealing atau penyepuhan. Yang kedua ada normalizing, menormalisasi. Yang ketiga kita ada di hardening atau sama dengan pengelarasan. Jadi kita selarakan baja tersebut. Yang keempat terakhir kita ada tempering atau pelunakan baja. Jadi baja dilunakin seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas tentang pelunakan logam. Mengapa besi dan baja perlu pijitan panas atau annealing? Annealing adalah perlakuan panas yang dilakukan terhadap logam berupa pemanasan hingga temperatur tertentu lalu pendinginan secara terkendali. Tujuannya agar logam mungkin 1 dapat dibentuk, yang kedua meningkatkan keuletan, memperbaiki struktur kristal, dan membuat logam lebih mudah dikerjakan. Karena besi dan baja memerlukan annealing selama proses pembentukan, misalnya pengelolaan, penekanan. Logam mengalami deformasi plastik yang menyebabkan tekanan internal dan eksternal butiran kristal menjadi sangat padat. Tahapan annealing logam suhu tertentu umumnya di bawah titik lale 2. Yang kedua, ini proses annealing ya. Yang kedua, tahan atau soak pada suhu tersebut selama periode tertentu agar perubahan struktur terjadi. Yang ketiga ada pendinginan secara terkendali atau kita tetapkan pada suhu tertentu agar struktur mikro mengembangkan sifat yang diinginkan. Jadi proses pendinginan itu sangat penting teman-teman. Bagaimana kita menginginkan hasil akhirnya, bagaimana kita ingin hasil akhirnya, kita juga harus mempertimbangkan atau menempatkan pada suhu tertentu agar sesuai dengan kita yang inginkan. Efek terhadap struktur mikro, butir kristal dapat lebih besar atau berubah bentuk, kekerasan menurun, keuletan meningkat, ketegangan internal berkurang, kelelahan fatigue lebih baik, sifat thermal dan dimensional lebih stabil. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana logam dari bumi menjadi baja.
Tapi di sini saya akan menjelaskan sedikit saja karena materi ini ada masih beberapa kelanjutannya. Jadi hanya sedikit saja poin pentingnya. Oke, kita mulai. Yang pertama, pada dasarnya logam mempunyai ciri khas, yaitu mengkilap dan bersih. Selain itu, logam juga gampang dibentuk. Dalam arti dibentuk, logam bisa ditarik, ditempa, terus digulung tanpa putus. Itu ciri khas dari logam. Logam mesti diproses dahulu. Sebelum menjadi logam terbentuk, biji atau area batuan yang mengandung mineral logamnya itu umum, yaitu biji besi haemtit. Biji biasanya hanya 20-70%. Logamnya susahnya campur aduk seperti sulfur, silika, fosfor, dan tanah liat. Untuk memisahkan besi dari bijinya disebut tanur tinggi atau blast furnace. Bayangkan seperti tungku raksasa yang sangat tinggi diisi contoh biji besi. Kokas batu bara menjadi sumber panas dan sumber karbon. Yang ketiga, batu kapur limestone untuk meningkatkan kotoran agar terpisah. Hasilnya berupa lelehan besi kasar atau dikuran. Baja berfungsi untuk memurnikan larutan agar lebih kuat. Biasanya ada 2 metode umum. Contohnya, 1. Basic Oxygen Furnace. BOF menyemburkan oksigen murni ke lelehan besi kasar. Yang kedua, kita ada Electric AC Furnace, memakai panas dari busur listrik. Jadi materi tentang baja itu seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metalurgi dan peran teknik industri. Logam bisa disebut tulang punggung atau bahan utama yang sangat dibutuhkan karena dengan kita melihat sifat logam yang kuat, terus modern, memiliki kombinasi yang unik, kekuatan bawaannya, keandalan untuk dipakai jangka panjang itu juga bisa. Logam diklasifikasikan ada 2, yaitu 1 ferro atau V yang basisnya besi, contohnya baja. Yang kedua, ada non ferro, contoh aluminium, tembaga, dan titanium. Memilih jenis logam bukan hanya memilih bahan, tapi juga memilih keputusan yang diambil atau kebutuhan tersebut. Contoh, kita memiliki kebutuhan yang sangat-sangat berat. Contohnya kita membuat jembatan, tidak mungkin dong kita memakai aluminium atau tembaga. Jadi kita harus bisa memilih baja yang tepat atau besi yang tepat, seperti itu. Karena ketika kita membuat jembatan dengan bahan yang tidak tepat seperti tembaga, aluminium, itu dapat menyebabkan kerusakan atau gagal, istilah mudahnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang material teknik. Material teknik adalah bahan-bahan yang bertujuan agar produk atau struktur memiliki fungsi yang jelas. Seorang pemimpin harus bisa memilih bahannya yang tepat. Contohnya ketika kita menjadi kepala di sebuah industri dan kita disuruh mencarikan bahan yang tepat, kita harus bisa. Contohnya baja memiliki kekuatan tinggi tetapi bisa berkarat dan berat. Contohnya baja untuk jembatan aluminium, untuk pesawat, dan tembaga untuk kabel listrik. Jadi bagaimana bentuk logamnya itu juga ada manfaatnya masing-masing atau kebutuhannya masing-masing, seperti itu. Contoh kayak jembatan kita membutuhkan baja, kabel kita membutuhkan tembaga, kita membuat pesawat kita membutuhkan aluminium. Jadi
semua kebutuhan juga membutuhkan bahan yang tepat. Yang kedua ada polimer. Polimer bersifat ringan, fleksibel, dan produksinya murah, tetapi polimer tidak sekuat logam. Polimer itu tidak tahan pada suhu tinggi, contohnya plastik, botol minuman, dan kemasan lainnya. Contoh saja plastik, ketika kena panas dia akan meleleh atau berubah bentuknya karena dia tidak tahan panas. Yang ketiga, kita di sini ada keramik. Keramik bersifat sangat keras atau tidak dapat diubah-ubah karena dia strukturnya itu dari keramik, partikel-partikel yang menjadi satu itu menjadi keramik. Tapi keramik tahan pada suhu panas seperti matahari atau tekanan panas lainnya, dan keramik sensitif rapuh terhadap benturan, jadi keramik mudah pecah. Yang keempat, kita ada komposit. Itu gabungan dua atau lebih material berbeda yang sesuai untuk materialnya. Contohnya serat karbon yang materialnya ringan tapi kuat. Material bukan hanya benda mati tetapi elemen aktif yang membentuk teknologi kita gitu.